Jika ada ingatan yang terus menghangatkan dirimu, jaga apinya, hadapi hari, teruslah kau begitu. Jika ada pedih yang panjang mengikat tubuhmu, percayalah dunia tak selamanya harus begitu. Banjir telah menjadi fenomena masalah krusial yang terjadi di kota Tasikmalaya. Beberapa jalan di pusat kota termasuk Jalan Siliwangi kini menjadi tempat yang selalu terkena banjir. Masyarakat resah, pemerintah tak kunjung mengatasi permasalahan ini. Banjir di kota Tasikmalaya disebabkan oleh beberapa faktor yang saling berinteraksi, terutama curah hujan yang tinggi yang menyebabkan debit air saluran air meningkat. Kondisi drainase yang buruk juga memperparah banjir di kota Tasikmalaya. Banyak aliran drainase yang tercemar oleh sampah ataupun tidak berfungsi dengan baik, sehingga aliran air tersumbat dan meluap ke jalan dan juga pemukiman. Dengan gabungan dua faktor tersebut, banjir di kota Tasikmalaya menjadi masalah yang kompleks dan membutuhkan solusi yang jangka panjang. Faktor meluapnya air ketika curah hujan yang tinggi di kawasan kampus. Nah, dari sini kita bisa lihat ya teman-teman, kalau misalkan dangkalnya saluran air juga kurang propernya pembangunan saluran ini menyebabkan meluapnya air yang begitu besar sehingga mengganggu aktivitas sekitar kampus maupun bagi publik. Jalan kemudian nanti kita akan menunjukkan dokumentasinya, ada luapan air yang besar sehingga terjadi banjir dan menyebabkan kemacetan maupun penghalangan aktivitas kampus. Sistem drainage yang buruk, kurangnya ruang serapan air, dan sampah yang menyumbat aliran air bukanlah takdir. Ini masalah yang bisa kita atasi bersama, dimulai dari kebijakan yang tepat oleh pemerintah. Pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan solusi jangka panjang. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah merevitalisasi sistem drainage. Ini berarti memperbaiki saluran air yang ada, membangun drainage bawah tanah, serta memastikan setiap kawasan memiliki sistem resapan yang optimal. Dengan mulai mengadopsi teknologi smart drainage yang memungkinkan air hujan dialihkan dan diserap dengan lebih efektif sebelum menyebabkan banjir. Tapi tidak hanya itu, kita juga butuh lebih banyak ruang terbuka hijau. Taman kota, hutan kota, dan lahan hijau lainnya berperan besar loh dalam menyerap air hujan secara alami. Pemerintah harus memperketat regulasi tata kota, memastikan setiap pembangunan tidak menghilangkan ruang resapan air. Trotoar dan jalanan pun harus menggunakan material berpori agar air bisa meresap, bukan hanya mengalir tanpa arah ya. Jalanan berpori ini juga merupakan permukaan jalan yang dirancang agar dapat menyerap air hujan ke dalam tanah, bukan membiarkannya mengalir begitu saja ke saluran drainage. Teknologi ini juga sering disebut sebagai permeable pavement atau pervious pavement. Material yang digunakan dalam jalanan berpori biasanya terdiri dari beton berpori, aspal berpori, atau paving block dengan celah-celah di antaranya yang memungkinkan air bisa meresap. Di bawahnya ada lapisan aggregate atau material khusus yang membantu menyaring dan menyalurkan air ke dalam tanah atau sistem drainage bawah tanah. Untuk jangka pendek penanganan banjir atau setidaknya mengurangi debit banjir bisa dilakukan dengan perbaikan dasar saluran air yang sudah dangkal akibat pengendapan yang harus dikeruk dan diperdalam untuk sementara. Dan metode ini setidaknya dapat menurunkan peluang meluapnya air. Hujan itu berkah, banjir itu musibah. Tapi tidak semua penyebab banjir itu sampah.
Di mana aksi pemerintah?